Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cinta Wardana dengan NIM S1 S1 dan 4059. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait PHP masuk di penanganan file PHP. Penanganan file PHP itu merupakan bagian penting dari setiap aplikasi web. Eh, kita sering perlu membuka dan memproses file untuk berbagi tugas. PHP itu memiliki beberapa fungsi bawaan untuk membuat, membaca, mengunggah, dan mengedit file. Nah, fungsi inti untuk penanganan file adalah ada read file. Dia fungsinya untuk membaca sebuah file dan menuliskannya ke buffer keluaran. Kemudian ada fopen, dia membuka file, memberikan lebih banyak pilihan daripada read file. Kemudian untuk fread, dia membaca dari sebuah fungsi. Fgets, dia membaca satu baris dari sebuah file. Fget C itu membaca satu karakter dari sebuah file. Kemudian ada F EOF, dia memeriksa apakah akhir file itu EOF telah tercapai. Kemudian ada fwrite, dia menulis ke dalam file. Fclose, dia menutup file yang sedang terbuka. Sama unlink, dia menghapus file. Nah, fungsi dari read file ini, dia membaca sebuah file dan menulis isinya ke buffer output. Biasanya browser. Nah, di sini kita memiliki file teks bernama webdictionary.txt yang tersimpan di server dan tampilannya seperti ini. Oke. Hmm, oke, misalnya di sini, oh, file webdictionary.txt. Oke. Sebelum itu di sini kita perlu bikin sebuah file di foldernya, file txt aja. Sini web dictionary.txt. Kemudian di sini kita copy saja isi yang ini. Nah, kita coba running untuk ini aja deh. Nah, isinya nanti file yang ada di sini. Kemudian, nah fungsi ini tuh berguna jika yang ingin kita lakukan hanyalah membuka file dan menulis isinya itu ke browser. Dan next, di bagian membaca file, membuka atau membaca atau menutup file PHP. Nah, fungsi open itu digunakan untuk membuka file atau URL. Nah, parameter pertama itu fopen itu berisi nama file yang akan dibuka dan parameter kedua itu menentukan mode pembukaan file. Tabel berikut itu mencantumkan beberapa mode untuk membuka file. Jadi ada read only, dia pakai R. Nah, R ini artinya adalah read only, berarti dia cuman hanya bisa membaca filenya. Kemudian ada read plus. Read plus ini berarti read atau write. Dia berarti eh, di file itu kita bisa bukan cuma membaca tapi bisa juga menulis. Kemudian ada W. W itu write only, artinya kita eh, bisa mengubah isi dari teks yang di sini, isi dari filenya. Lalu W plus itu berarti kita bisa membaca sama menulis.
Kemudian itu adalah append. Append itu uh, append write only. Dia berarti di filenya itu kita bisa mengubah uh, isi dari filenya, terus kita juga bisa membuat file baru. Kemudian ada upload, append read atau write. Berarti di sini filenya ini tuh kita bisa membaca sekaligus menulis. Kita bisa mengubah isi dari filenya. Lalu X itu write only, artinya kita bisa membuat file baru. Terus kalau X plus itu dia bisa membaca sama menulis, berarti kita bisa membuat file baru, terus kita bisa baca file yang baru kita bikin. Nah, di sini kita akan menggunakan berkas dari textwebdictionary.txt. Nah, contoh berikut ini membuka filenya itu berarti fopen. Misalnya di sini, sini pakai my file, kita panggil, terus fopen. Nah, fopen di sini nama file yang akan kita buka itu adalah webdictionary.txt yang ini. Kemudian di sini kita tentukan kita mau melakukan apa. Kayak kita cuman mau membaca kah atau R plus atau menulis. Jadi di sini kita tentukan modenya, mode apa yang ingin kita gunakan. Nah, di sini kita mau membaca file, maka kita di sini adalah R. Terus di sini for day. Ini adalah pesan, seandainya kalau eh, file yang kita buka itu menampilkan error. Jadi ini enable to open. Kemudian kita panggil, ini Everett ya. Panggil terus file size. Terus di sini kita tutup. Jadi kalau kita membuka file, maka kita juga harus memanggil fclose-nya. Kita coba jalankan. Nah, ini bisa ya. Atau kita coba ubah saja tipsnya untuk lihat ada perubahan atau tidak. Nah, ini ya, jadi dia berhasil em, membuka file yang kita inginkan. Style language. Nih. Terus PHP Everett, kita membaca, di sini membaca file yang sedang dibuka. Parameter pertama itu berisi nama file yang akan dibaca, dan parameter kedua itu bersifat opsional dan menentukan jumlah maksimum byte yang akan dibaca. Nah, kode PHP berikut membaca file web dictionary hingga selesai. Oke, di sini my file size-nya web dictionary. Nah, di sini kita tambahin echo ukuran dari file yang ingin kita baca.
Maksudnya itu tuh maksimum jumlah maksimum byte yang akan kita baca. Jadi bisa saja kamu mau misalnya di sini kita simpan 20 byte, teksnya dia akan membaca sampai mana ya? Coba kita coba. Oh, dia tetap sama. Coba 10. Kalau 8 byte. Oke. Oh ya, coba ini dihapus aja ya. Nah, gini. Jadi file yang akan ditampilin itu cuman sampai ajak sama dengan A saja. Berarti ini tuh totalnya adalah 8 byte. Ukuran filenya itu adalah 8 byte. Kalau mau menampilkan semua teksnya tadi kita dibilang 50. Kalau 50 byte dia sampai CSS-nya gitu. Oke. Terus untuk menutup file kita pakai fclose. Nah, di sini fclose itu merupakan praktik pemrograman yang baik untuk menutup semua file setelah kita selesai menggunakannya. Kita tuh tidak ingin file yang terbuka terus berjalan di server dan memakan sumber daya. Nah, sebenarnya kalau dijalankan, kalau nggak pakai fclose, itu berarti file yang kita buka itu akan terus berjalan di webnya dan itu memakan apa ya, RAM-nya atau penyimpanannya. Ini tetap sama, cuma nanti dia akan tetap jalan gitu. Dia memakan penyimpanan. Jadi kita harus fclose. Oh, di sini harus pakai fclose. Jadi fungsi fclose itu memerlukan nama file atau variabel yang menyimpan nama file untuk ditutup. Nah, di sini fclose terus nama variabel. Di sini kan kita pakai nama variabel untuk menyimpan filenya ini. Terus itu fgets itu tuh membaca satu baris dari sebuah file. Jadi kalau kita mau baca satu baris saja, itu kita pakai fgets. Ini file size-nya dihapus saja. Nah, ini dia cuma baca sampai XML. Satu barisnya di sini kan sampai XML aja. Kemudian, kalau setelah fungsi dipanggil, penunjuk file akan berpindah ke baris berikutnya. PHP FOF memeriksa akhir file. Fungsi FOF berguna untuk melakukan perulangan melalui data yang panjangnya itu tidak diketahui. Nah, contoh di bawah ini tuh membaca file web dictionary baris demi baris hingga mencapai file akhirnya. Jadi di sini while OF terus my file. Hmm. Ini pakai BR. Oke, saya jalankan. Nah,
Jadi di sini eh, dia memanggil semua isi yang ada di web dictionary sampai akhir baris per barisnya. Lalu di sini kita pakai BR supaya dia tersusun seperti ini. Kalau nggak pakai BR itu dia menyambung. Hasilnya kurang rapih. Gini. Jadi di sini kita pakai BR. Terus kalau fgets itu dia membaca satu karakter. Nah, fungsi ini tuh dia membaca satu karakter dari sebuah file. Nah, contohnya itu di web dictionary.txt karakter demi karakter hingga mencapai akhir file. Kita coba di sini pakai gets. Terus setelah fungsi dipanggil, penunjuk file akan berpindah ke karakter berikutnya. Lanjut ke sini, membuat atau menulis file PHP. Nah, fungsi open juga digunakan untuk membuat file. Mungkin sedikit membingungkan, tetapi di PHP file itu dibuat menggunakan fungsi yang sama yang digunakan untuk membuka file. Jika kita menggunakan perintah fopen pada berkas yang tidak ada, perintah tersebut akan membuatnya dengan syarat berkas tersebut dibuka untuk penulisan atau penambahan. Nah, contoh di bawah ini membuat file baru bernama testfile.txt. File tersebut akan dibuat di direktur yang sama dengan tempat kode berada. Oke, di sini kita bikin variabel baru, tetap variabel myfile sih. Nah, di sini fopen. Di sini kita akan bikin sebuah file yang belum ada di direkturnya kita, testfile.txt. Nah, di sini kita pakai mode white. Lalu di sini all die. Aduh, error. Ini di copy aja. Oke. Kemudian di sini kita akan izin file PHP jika kita mengalami kesalahan saat mencoba menjalankan kode, periksa apakah Anda telah memberikan izin akses kepada file PHP untuk menulis informasi ke hard drive. Em, di sini tuh kurang fcost, kurang itu. Kita coba jalankan. Oke, di sini kosong karena memang nggak ada isinya kan. Tapi di sini filenya udah berhasil kita buat. Jadi di sini kosong, tapi berhasil kita buat. Jadi filenya dia akan otomatis terbuat di dalam dictionary-nya kita karena test file itu dia
nggak ada kan tadi sebelumnya. Nah, jadi di sini dia berhasil dibuat di dalam file directory. Kemudian di sini kita akan membuat isinya. Hmm, oke, di sini kita akan buat isinya itu pakai dollar txt. Nah, filenya, nah kemudian ini jangan lupa atau gini ya, slash n. Waduh, ini. Terus fwrite kita akan menulis di dalam my file, kemudian tambahkan juga sama $txt yang kita buat. Oke, kita coba jalankan. 13. Oh, wait ya. Harusnya right. Oke, kita lihat isi dari filenya nih. Sudah ada. Kemudian, perhatikan bahwa kita menulis ke file not dua kali. Setiap kali kita menulis ke file, kita mengirimkan string yang bernama berisi. Yang kedua, baris berisi jendo. Setelah selesai menulis, kita menutupnya menggunakan fungsi tersebut. Nah, jadi setiap kali kita open, kita harus menutup ya, close. Terus PHP menimpa data yang ada. Nah, sekarang setelah nivel.txt berisi beberapa data, kita dapat menunjukkan apa yang terjadi ketika kita membuka file yang sudah ada untuk ditulis. Semua data yang ada akan dihapus dan kita mulai dengan file kosong. Beberapa data baru ke dalamnya. Kita, coba kita ubah isinya jadi ini, terus ini kita tulis dua kali, tapi di teks yang kedua, ini coba kita jalankan. Kita lihat isi teks filenya. Nah, ini jadi eh, kalimat yang kita tulis sebelumnya itu diubah jadi gini. Hmm, Terus tambahan teks PHP. Di sini kita dapat menambahkan data ke file dengan menggunakan mode A. A itu tadi append ya. Nah, mode append itu menambahkan teks ke akhir file, sedangkan mode write itu menimpa dan menghapus konten lama file tersebut. Nah, pada contoh di bawah ini kita membuka file yang sudah ada dan menambahkan beberapa teks. Hmm, misalnya di sini kita ganti jadi A. Modenya kita ganti jadi append. Terus kalau kita bikin di bawahnya ya.
Open. Terus teksnya adalah terus yang di sini. Oke, coba kita lihat isinya. Ini hapus aja deh. Nah, jadi dia cuman menambahkan datanya, dia nggak mengganti isi di dalamnya. Terus keunggahan file PHP, file upload. Di sini dia fungsinya mengunggah file ke server menjadi mudah. Namun kemudahan selalu disertai bahaya, jadi selalu berhati-hatilah saat mengizinkan pengunggahan file. Nah, konfigurasi file PHP ini, pertama pastikan PHP dikonfigurasi untuk mengizinkan pengunggahan file. Nah, di dalam file PHP ini, Anda cari file upload perintah tersebut dan atur nilainya menjadi on. File uploads on, buat formulir HTML, selanjutnya buat formulir HTML yang memungkinkan pengguna untuk memilih file gambar yang ingin mereka unggah. Oke. Di sini kita pakai HTML. Lalu di sini from action, upload.php. Ini method, kemudian ini post, type sama dengan multipart. Nah, oke, select image to upload. Misalnya di sini kita mau mengupload foto, maka kita di sini perintahnya memilih foto yang ingin kita upload. Kemudian di sini input type-nya itu adalah file. Kemudian namanya itu adalah file to upload. Kemudian ID-nya itu adalah file to upload. Kemudian eh, di sini kita bikin input type submit. Kemudian ini value sama dengan upload image. Upload image. Oke, terus name-nya adalah submit. Jadi di sini kita mau bikin inputan submit yang namanya itu adalah upload image.
Jadi ini nanti bakalan mengirim filenya. Lalu di sini kita tutup formnya. Oke. Nah, beberapa aturan yang perlu diikuti untuk formulir HTML, pastikan formulir tersebut menggunakan metode POST. Terus formulir tersebut juga memerlukan atribut berikut. Ends type multipart form data. Atribut ini menentukan tipe konten mana yang akan digunakan saat mengirimkan formulir. Nah, tanpa persyaratan di atas, pengunggahan file itu tidak akan berfungsi. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan, atribut type file pada tag input itu menampilkan kolom input sebagai kontrol pemilihan file dengan tombol browse di samping kontrol input. Nah, formulir di atas itu mengirimkan data ke sebuah file bernama upload.php yang akan kita buat selanjutnya. Nah, ini adalah file upload.php berisi kode untuk mengunggah file. Oke, di sini kita bikin dulu filenya upload.php. Lalu di sini target direktorinya adalah upload. Terus target filenya itu adalah target dir. Base name-nya itu adalah dollar file. Terus ini adalah file to upload. File to upload. Terus di sini name. Terus titik koma. Lalu perintah file upload ok itu sama dengan satu. Terus image file tab-nya, file type, image file type-nya ini pakai str follower, str follower, kemudian path info, terus dollar target file, kemudian path info, extension, path info extension titik koma. Nah, terus di sini kita cek apakah foto yang kita kirim itu adalah benar-benar foto atau foto palsu. Nah, jadi di sini pakai if, iset, dollar post, lalu submit. Dicek yang disubmit tadi, submit, kemudian print conditionnya, lalu ini adalah cek, dollar check, get image size, image, size. Get image size, ini dollar files. Lalu cek yang file upload, file to upload, upload, file to upload.
upload, terus TMP, TMP name. Terus kita cek lagi kalau image yang kita kirim itu beneran foto atau enggak. Seandainya kalau dia adalah palsu, maka dia false dan dia akan kirim pesan echo file is an image. Terus cek cek image lalu tutup tutup. Terus ini adalah titik koma. Nah, terus dollar upload upload oke sama dengan satu. Oke, terus else-nya ini seandainya kalau dia palsu berarti kita akan mengeluarkan perintah file is not an image. Kemudian dollar upload upload oke-nya adalah nol. Oke, terus nah gini. Nah, jadi target dir atau uploads, target dir uploads ini dia menentukan directory tempat file itu akan ditempatkan. Kemudian kemu- kemudian target file itu menentukan jalur file yang akan diunggah. Lalu upload oke sama dengan satu itu belum digunakan, itu akan digunakan nanti. Lalu di variabel image file type itu menyimpan ekstensi file dalam huruf kecil. Jadi bisa PNG, bisa JPG, terus periksa apakah file gambar tersebut dalam gambar asli atau gambar palsu. Seandainya kalau gambar asli, dia akan mengeluarkan pesan file is an image. File itu adalah foto. Jadi kemudian dia akan langsung mengeluarkan, eh, berarti dia filenya itu akan berhasil diupload. Nah, sedangkan seandainya kalau gambar yang kita upload itu bukanlah sebuah foto, maka dia akan mengirimkan pesan kalau itu bukanlah foto. Jadi upload oke-nya nanti akan nol. Nah, kemudian di sini periksa apakah filenya sudah ada. Sekarang kita bisa menambahkan beberapa batasan. Nah, pertama, kita akan memeriksa apakah file tersebut sudah ada di folder uploads. Nah, jika sudah ada, pesan kesalahan akan ditampilkan dan upload oke-nya akan diatur ke nol. Nah, jadi di sini cek if batasi ukuran, batasi jenis. Nah, jadi di sini periksa file apakah sudah ada itu berarti ini if lagi file exists target files dollar target file terus echo-nya sorry file already exists
Hmm. Terus dollar upload, oke. Terus di sini kita batasi ukuran filenya. Kolom input file pada formulir HTML di atas itu bernama file to upload. Nah, sekarang kita ingin memeriksa ukuran file. Nah, jika file lebih besar dari 500 KB, pesan kesalahan akan ditampilkan dan upload akan diatur ke 0. Jadi sini, if dollar files, ini, ini file to upload. Terus ini adalah size. Terus ini adalah 500.000. Lalu di sini echo-nya dia akan mengeluarkan pesan, sorry, maaf, eh file jadi dia akan otomatis ke upload, oke-nya adalah 0. Terus batasi jenis file. Nah, kode di bawah ini itu hanya mengizinkan pengguna untuk mengunggah file JPG, JPEG, PNG, dan GIF. Nah, semua jenis file lainnya itu akan menampilkan pesan kesalahan sebelum mengatur upload OK-nya itu menjadi 0. Oke, di sini batasi, oh bukan, batasi jenis file. Ini if lagi, if image file type itu tidak sama dengan dolarnya ya. Oh di sini dia huruf kecil semua. Oke, ini tidak sama dengan JPG, JPG, terus ini ND, AND, image file type-nya juga tidak sama dengan PNG, terus in- image file type tidak sama dengan JPEG. Terus and lagi image file type-nya seandainya tidak sama dengan G, GIF. Waduh. Ya akan mengeluarkan pesan sorry, maaf hanya JPG, JPEG, PNG, dan GIF
file are allowed. Jadi di sini dia akan mengeluarkan pesan, maaf, hanya file tipe JPG, PNG, dan GIF yang disetujui. Nah, jadi dia akan otomatis uploadnya itu ke nol. Dan ini di save. Oke, jadi ini adalah proses unggahan file. Dia menggunakan beberapa konfigurasi. Di sini pertama kita perlu bikin formulirnya dulu. Dia ada di file satu tadi. Oke, coba kita aja deh. Hmm, oke, kita coba jalankan. Di sini pakai BRD. Di luar ya. Hmm. Soalnya kita choose file, page storage-nya ini. Coba kita open, terus upload. Nah, jadi dia akan mengeluarkan pesan kalau, nah, dia pesannya yang pertama pas di-upload, itu pas dicek, itu benar adalah sebuah gambar. Nah, tapi pada saat di pengkondisian yang kedua, kalau itu tuh terlalu besar. Nah, ini. Dia mengecek size-nya, ternyata eh, file yang saya upload itu lebih dari 500 500 KB. Jadi dia nggak bisa untuk diupload. Misalnya di sini kita pakai pengkondisiannya 10 satuan ya, 107. Sini coba kita pakai 100 KB, terlalu kecil. Kita coba lagi, kembali kita choose file. Oh, belum. Choose file. Coba. Nah, ini. Jadi, jadi ini pas dia mengecek pertama, dia adalah file, terus coba di-upload, HP file. Nah,
Nah, jadi dia berhasil target dirinya di mana ya? Aduh, iya ya. Oke. Oke. Terus di sini masih ada kurang lagi. Ternyata di sini kita perlu em, move. Sini seandainya kalau uploadnya yang kita anu adalah nol, maka echonya adalah file ini terus titik HTML special chars terus base name terus dollar file terus file upload file to upload terus ini name. Oke, titik
has been uploaded. Oke, ini titik koma. Terus seandainya kalau itu adalah satu, dia akan memindahkannya. Jadi kalau mau memindahkan filenya, jadi move, upload files, file target, dollar files, kemudian HTML, aduh, ini salah ya. Ini thesis di sini has been uploaded. It's hmm, harusnya ini if dulu, if ini adalah uploaded. Terus fail to upload. File yang akan diupload, terus tmp name, terus target, dollar target file, kemudian buka kurung, it's been uploaded. Nah, terus di sini else lagi, echo. Seandainya kalau gagal untuk diupload, maka dia akan mengeluarkan pesan, sorry, there was an error uploading your file. Oke, terus ini titik koma. Terus yang di atas ini tuh echo. Sorry, your file was not uploaded. Sini dia akan mengeluarkan pesan kalau file yang kita pilih itu tidak terupload. Oke. Nah, jadi di sini saya bikin sebuah file atau folder ya, file deh. Hmm, oke. Kita coba jalankan lagi. Continue. Sini tuh error ya tadi. Errornya di mana? Kita coba ulang. Upload image. Dan 34. If move uploaded files, file to upload TMP target. Hmm, message file uploads. Oke, kita cek dulu lagi kodenya.
text files ini 1 MB, terus allow short times-nya ini, terus diupload oke, sorry, ini upload ya, terus else if move uploaded file, file to upload, tmp name, target file, terus echo file ini html special char base name, file to upload name has been uploaded, terus echo hmm, tmp eh, nama folder ada tmp name kok, kenapa tuh? Folder kali ya, atau folder uploads, terus coba ini delete. Terus ini hmm, hmm, dikit terus gambar yang pilih, choose file. Coba um, CTV upload, file PNG has been upload. Coba, oke, berhasil ya. Itu tadi tuh harusnya folder ya, oke oke. Jadi kodenya seperti ini. Jadi file CCTV yang kita upload tadi sudah ada di dalam folder uploads. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.